yang Allah limpahkan dan curahkan kepada kita dengan limpahan dan curahan yang tiada henti dan tiada batasnya, kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang juga kita kolaborasikan dengan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatu wa Tadwikhu Madzahibil A'immah Al-Arba'ah, yaitu masih dalam pembahasan salat musafir, masih dalam pembahasan salatnya orang musafir, ya. Insyaallah demikian. Di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang salatnya musafir di belakang orang mukim, betul ya? Betul Ramadan? Salatnya orang musafir di belakang yang mukim, yaitu jika seorang musafir masuk dalam salat rubaiyah, Zuhur, Asar sama Isya di belakang imam yang mukim, maka tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mendapati imam 3 atau 4 rakaat, 3 atau 4 rakaat, dapat bersama dengan imam 3 atau 4 rakaat, maka jelas dia harus ngikut imam menyempurnakan sholat 4 rakaat di belakang imamnya. Ini pendapatnya jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, berdasarkan hadis Nabi, innama ju'ilal imam liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, dicontoh, maka kalian jangan menyelisih imam. Ya, juga hadis Musa bin Salam al-Hudhali, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usolli idza kuntu bi Makkah idza lam usolli ma'al imam. Bagaimana aku sholat jika aku ada di Mekah, jika aku tidak sholat bersama dengan imam? Maka faqala rakaatain, 2 rakaat sunnat Abil Qasim, itu sunnahnya Abul Qasim. Dalam redaksi yang lain, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an, sungguhnya kami jika kami sholat bersama kalian, kami sholat 4 rakaat. Fa idza raja'na ila rihalina shallaina rakaatain, kalau kami sudah kembali ke tempat tinggal kami, kami sholat 2 rakaat. Tilka sunnatu Abil Qasim, itu adalah sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ngikut jamaah di masjid yang sempurna, maka musafir ngikuti sempurnanya. Juga riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, annahu kana yuqimu bi Makkah 'ashran fa yuqassiru shalah. Ibnu Umar pernah tinggal di Mekah selama 10 hari. Nah, beliau mengqashar salatnya, illa an yashhada salata ma'an nas fa yusalli bi salatihim, kecuali kalau dia ikut salat bersama dengan salatnya manusia kaum muslimin yang ada di Mekah di masjid, ya, maka dia salat dengan salat mereka. Nah, ini riwayat Imam Malik dan Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Dan dalam redaksi yang lain, riwayat Imam Muslim rahimahullah, kana idza shalla ma'al imam shalla arba'an, jika dia salat bersama dengan imam maka dia salat 4 rakaat. Wa idza shallaha wahdahu shalla rakaatain, jika dia salat sendirian maka dia salat 2 rakaat. Itu yang pertama, dia jadi makmumnya orang yang mukim, dapat 3 atau 4 rakaat. Lalu keadaan yang kedua, dia mendapati imamnya mukim cuman 1 rakaat atau 2 rakaat, 1 rakaat duhur atau 2 rakaat duhur, 1 rakaat asar atau 2 rakaat asar, 1 rakaat isya atau 2 rakaat isya, ya. Maka para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, an yutimmahu atau annahu yutimmu arba'an walabud, dia harus menyempurnakannya 4 rakaat dan harus. Kenapa? Karena kedudukan dia adalah makmumnya orang mukim. Dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Begitu imam salam maka dia nambah 3 rakaat. Ya, dia nambah 3 rakaat.
Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan harus, dan ini mazhabnya jumhur ulama dari 4 mazhab, ya. Ini mazhab 4, ya, mengharuskan dia nambah berapa? 3 rakaat, ya, mengharuskan dia nambah 3 rakaat. Tatkala dia mendapati imam 1 rakaat atau 2 rakaat, maka nambah 3 atau 2 sehingga jumlahnya 4. Ini mazhabnya imam 4, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan selain mereka. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sejumlah besar dari para tabi'in, dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang benar, ashah, pendapat yang paling benar. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, yaitu menyempurnakannya. Sekalipun memang ada pendapat yang kedua, yujzi'uhu rakatani faqat, mencukupi dia 2 rakaat saja. Jadi kalau dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka dia nambah 1. Kalau dia dapat 2 rakaat bersama dengan imam, begitu imam salam dia salam, gitu ya. Memang ada yang berpendapat demikian. Ini pendapatnya Ishaq, Ibnu Rahawai, Tawus, Asy-Sya'bi, Tamim bin Hadlam, ya, dan Abu Muhammad bin Hazm rahimahumullahu ta'ala. Namun yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yaitu apa? Menyempurnakan jadi 4 rakaat. Kenapa? Karena itu adalah pendapatnya Ibnu Umar, itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Dan tidak diketahui adanya seorang yang menyelisihi keduanya dalam masalah ini dari kalangan para sahabat. Maka ini adalah pendapat ashahul qaulain, ya, pendapat yang paling sahih di antara 2 pendapat tadi itu, ya. Jadi tatkala seseorang mendapati imam atau sholat bersama dengan imam, wajib bagi dia untuk mengikuti imam itu. Kalau imamnya sholat 4, maka dia harus sholat 4, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, gitu ya. Taib. Maka mazhabnya 2 sahabat besar tadi, Ibnu Abbas sama Ibnu Umar, ini ulamanya para sahabat, itu aula bilittiba, lebih utama, lebih layak untuk diikuti daripada pendapat yang lain atau ijtihad yang lain. Pendapat mereka, ijtihad mereka lebih layak untuk diikuti, ya, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ada lagi keadaan yang ketiga, tatkala seorang musafir sholat di belakang mukim itu, dia an yudrika ma'ahu aqalla min rak'ah, dia mendapati kurang dari 1 rakaat, ya, masuk ke masjid imam tasyahud akhir, nah, gitu ya, masuk ke masjid imam tasyahud akhir, ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka Al-Hasanul Basri, lalu Imam An-Nakhai, lalu Imam Az-Zuhri, kemudian Qatadah, lalu Imam Malik rahimahumullahu ta'ala berpendapat ila annahu yuqassir, dia mengqasar, ya, dia mengqasar. Kenapa? Karena dianggap tidak dapat jamaah. Dianggap apa? Tidak dapat jamaah. Kan man yudriku, man adraka rak'ah faqad adraka shalah, siapa yang mendapati 1 rakaat maka dia dapat rakaat tersebut. Lah ini dapati tasyahud akhir, maka dia tidak dapat jamaah, dia enggak dapat jamaah, gitu ya. Maka pendapat Al-Hasan, An-Nakhai, Az-Zuhri, Qatadah, Malik rahimahumullah, pendapatnya mengqasar, ya, mendapati imam dalam keadaan tasyahud akhir, ya, imam mukim tasyahud akhir, begitu imam salam maka dia nambah hanya 2 rakaat, mengqasar. Ini pendapat mereka Al-Hasan, An-Nakhai, Zuhri, Qatadah dan Imam Malik. Khilafan lil jumhur, beda dengan jumhur. Kalau jumhur tetap nambah 4. Kenapa? Karena tadi dia sudah niatkan apa? Berjamaah. Innamal a'mal binniyat, amal tergantung dengan niatnya, bukan apa namanya, bukan dia dapat atau enggak dapat jamaahnya, tapi dia sudah meniatkan jamaah, gitu ya. Dia sudah niatkan jamaah. Buktinya apa?
dia ngikut makmum, ngikut imam tasyahud akhir, ndak salam-salam kecuali imam salam, kan gitu. Berarti dia niat dirinya jamaah ya. Ini pendapatnya jumhur begitu. Nah, dalil pendapat yang mengqashar tadi itu, man adraka minas sholati raka'ah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati bagian dari sholat 1 rakaat maka dia mendapati sholat ya. Sementara dia ini tidak mendapati hukum jamaah, dia nggak dapat jamaah. Kemudian dalil yang kedua, annaman adraka minal jum'ati raka'ah atammaha. Ini dalilnya, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat Jumat maka dia sempurnakan ya. Jadi kalau ada orang datang masbuk Jumatan menangi dapat 1 rakaat maka dia apa? Nambah 1 rakaat. Wa man adraka aqalla min dzalik ya, maka siapa yang mendapati kurang dari 1 rakaat Jumatan, mendapati imam dalam keadaan i'tidal atau sujud atau tasyahud akhir misalkan pada rakaat yang terakhir, maka dia sholat 4 rakaat, imam salam lalu sholat 4 rakaat ya jamaah sekalian rahimani rahmukumullahu ta'ala ya. Baik, jelas insyaallah, paham ya? Nah, ini pernah saya kejadian begitu ya. Ya namanya saya ngimami temboknya ini nawa jenenge keramik, bisa melihat ke belakang. Ada orang datang saat saya lagi tasyahud akhir. Saya tasyahud akhir dan kelihatan ada orang datang saat tasyahud akhir. Ya kebetulan masjidnya kecil begitu ya. Tasyahud akhir. Kemudian setelah saya salam, saya balik melihat, tak perhatikan orang tersebut nambah cuma 2 rakaat ya, nambah cuma 2 rakaat. Selesai salam tak panggil orang, sini Pak, tadi salat berapa rakaat? 2 rakaat salat Jumatan. Tak ceritakan, lu enggak boleh. Kenapa? Jenengan tadi saya perhatikan, mau jenengi moto ketok kan gitu ya. Moto ketok, sholat motone ketok kan gitu ya. Ya, datang pada saat tasyahud akhir, berarti nggak dapat Jumatan. Maka jenengan harus nambah 4 rakaat, jadi zuhur, tidak sah Jumatannya. Ya, Jumatnya tidak sah ya. Kenapa? Loh ya, kalau tadi waktu takbiratul ihram dia ya niatnya ya Jumatan. Tapi begitu karena dia sudah salam keluar ya maka nambah 4 rakaat, dirubah jadi zuhur ya. Berubah jadi zuhur. Jadi itu kekeliruan ya. Jadi kalau mendapati imam napa jenenge tasyahud akhir Jumatan ya maka bukan Jumatan, dia nggak dapat Jumatan, dia zuhurannya. Taib jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sekarang sebaliknya, sholatul muqimi khalfal musafir. Salatnya mukim di belakang orang musafir. Ya. Jadi jika seorang mukim yang sholat 4 rakaat di belakang musafir, maka sepakat para ulama bahwasanya dia harus sholat 4 rakaat. Setelah salamnya imam dia nambah 2 rakaat. Ini dulu sudah saya jelaskan ya. Ini sekedar merefresh biar nyantol maneh ya. Nyantol tangga. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, disunahkan bagi imam itu untuk ngasih tahu ya, ngasih tahu. Itu penting ya. Penting ngasih tahu itu. Jadi kalau misalkan kita ada rombongan lalu kita sholat bersama rombongan, lalu ada yang bukan rombongan, maka dikasih tahu fulan, ngapunten Pak, kami safar ya, kami sholat qashar, jamak qashar gitu ya, kami jamak, nanti ada pembahasan setelah ini jamak, kami qashar 2 rakaat. Jadi kalau nanti saya salam silakan nambah 2 rakaat. Nah, penjelasan itu penting biar tidak muncul fitnah, karena kadang orang itu nggak paham begitu loh ya. Kalau safar itu
qasar. Karena tidak setiap kaum muslimin itu paham. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jangan sampai kemudian dia punya prasangka buruk lah, aku mang salat ngono ambek wong zuhur 2 rakaat. Itu aliran opo? Lah ngono malian ya. Jadi perlu untuk disampaikan ya kepada saudara kita yang lain. Ya barangkali dia tidak paham, tapi perlu memang penjelasan, ya perlu penjelasan. Atau lupa menjelaskan di awal, maka menjelaskan di akhir. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, mohon maaf bagi yang mukim silakan nambah 2 rakaat. Kami tadi itu qasar safar begitu. Ndak apa-apa, wong sing salat dijak ngomong ndak apa-apa, pokok gak oleh jawab nggih. Ngadeg nambah batal salate. Ya kalau begitu ya. Taib, jadi boleh ya ngajak ngomong orang salat boleh. Yang penting sing dijak ngomong gak jawab. Kalau jawab dengan isyarat ya itu boleh. Tapi kalau jawab dengan omongan maka ndak boleh ya, batal salatnya. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar ya, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu jika datang di Mekah maka salat bersama kaum muslimin 2 rakaat ya, sambil mengatakan ya ahla Makkah atimu salatakum fa inna qaumu safarin, ya sempurnakan salat kalian karena kami adalah kaum yang safar, ya. Dan dalil yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sekarang ada faidah. Faidah apa? Idza amma musafirun qauman fihim musafirun wa muqimun. Jika seorang musafir ngimami satu kaum, di tengah mereka ada yang mukim, ada yang safar. Makmumnya ini gabungan, ono sing mukim, ono sing safar. Dia jadi imam. Tsumma ahdatsa ba'da raq'ah. Setelah 1 rakaat berhadas, ngentut, misalkan buang angin, berhadas, kan harus diganti imamnya. Imamnya ini musafir, ngimami kaum yang musafir sama mukim, lalu di tengah salat dia batal. Maka faqila dikatakan yusallil muqimu tamama salatil awal, thumma yushiru ila man khalfahu bil julus, thumma yaqumu wahdahu fayutimmu salatahu arba'an, thumma yaqudu litashahhud wa yusallim man khalfahu minal musafirin wa yaqumu man khalfahu minal muqimin fayutimmu li anfusihim wa huwa qaulu Malik. Nah, ini pendapat Imam Malik. Gimana kalau imamnya musafir ini batal, lalu diganti sama yang mukim, ya diganti sama yang mukim. Yang mukim kemudian jadi imam. Karena kan mungkin kejadian ya. Bisa jadi kejadian. Jadi yang imami musafir, dan ternyata batal. Yang maju kemudian mukim. Maka apa yang dia lakukan? Menurut Imam Malik rahimahullahu taala, dia sempurnakan sholatnya sampai selesai. Artinya dia sholat 4 rakaat. Thumma yushiru ila man khalfahu bil julus, memberikan isyarat kepada orang yang di belakangnya untuk duduk, ya, untuk duduk. Jadi dapat 2 rakaat, dia memberikan isyarat kepada yang musafir untuk duduk, karena niatnya dari awal tadi apa? Qasar. Jadi kan imamnya musafir, niat qasar. Maka yang musafir bersama dengan dia niatnya qasar. Ganti imami. Imamnya ganti mukim. Lek mukim kan tetap niat mukim, gak niat qasar. Tapi yang tadi makmum niatnya qasar, ndak niat sempurna dari awal loh ya. Niatnya kan dari awal kan seperti itu kita niatnya. Enggak berubah toh sampai akhirnya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, menurut Imam Malik apa? Maka yang mukim sempurnakan 4 rakaat, yang musafir duduk tasyahud nunggu imam sampai salam. Karena niatnya tadi apa? Qasar. Paham maksudnya? Ini menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi dia sempurnakan sholatnya 4 rakaat, yang mukim tadi itu, imamnya mukim tadi, misalkan apa? Dia sholat sendirian nambah 2 rakaat karena dia mukim, yang musafir di belakang itu duduk tasyahud, ya, duduk tasyahud nunggu, kemudian salam man khalfahu minal musafirin, lalu salam orang yang di belakang dari kalangan musafir, ya. Mas sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini pendapatnya Imam Malik, ya, rahimahullahu taala. Bisa difahami kira-kira gambarannya? Paham ya gambarannya? Baik, ya. Kemudian berikutnya waqila, itu pendapat yang pertama menurut Imam Malik. Dan pendapat yang berikutnya waqila yutimul mustakhlif salatal awal, yang menggantikan, menyempurnakan sholat orang yang pertama. Thumma yata'akhir, lalu dia mundur, wa yuqaddim musafiran yusallim bihi, lalu memajukan yang musafir untuk salam bersama dengan mereka. Wa yusallim ma'ahul musafiruna wa yaqumul muqimun, lalu yang musafir salam, lalu yang mukim berdiri. Fayaqduna wahdanan, lalu mereka mengqadha sendiri. Wa qaulu Abi Hanifah, dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi kalau matanya Abu Hanifah, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang maju yang musafir, yang imam musafir kemudian salam, lalu yang mukim menyempurnakan sendiri. Beda dengan Imam Malik tadi, ya. Paham maksudnya? Jelas ya? Kemudian ada pendapat yang ketiga, waqila yutimuna kulluhum salata muqimin, ya, dan semuanya menyempurnakan dengan sholatnya mukim. Artinya apa? Ngikut saja siapa yang ganti, begitu. Yang ganti mukim ya mukim, yang ganti musafir ya sini, gampangane ngono wis. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Al-Auza'i dan Al-Laits An-Naisaburi. Kayak aneh sing gampang sing iki. Sak karepmu mam. Gitu ya. Jadi salat apa jare imam. Ndak mengurusi niat di awal atau di tengah-tengah, enggak ikut. Ya, salat kadang memang orang itu salat enggak ngerti imam iki napa jenenge qasar atau enggak qasar, nggak ngerti. Niatnya pokoknya sholat duhur apa jare imam, kan gitu ya. Nah, imam qasar, podo musafire qasar, imamnya sempurna ya melok sempurna. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kadang sama-sama musafirnya tapi beda mazhab, loh kan bisa jadi. Kan itu ya, sama-sama musafir beda mazhab. Yang sing kene karep qasar, sing kene enggak, aku gak enak aku lek qasar, dia ngambil qasar. Akhirnya yang ngimami sing gak ngambil qasar. Bayangane sing kene padha safari paling ya qasar. Ternyata sempurna kan gitu ya. Ya sing ikut ae, begitu maksudnya. Jadi perbedaan niat antara imam sama makmum enggak masalah. Atau niat kita itu kita gantungkan dengan niatnya imam. Sholat duhur apa jare imam, gitu ya. Usolli fardhu dhuhri kama nawal imam, ngono mungkin itilafat ya. Aku sholat duhur sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Imam niat qasar melok qasar, imam sempurna melok sempurna, begitu ya, gampang aja begitu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kalau imamnya berhadas di tengah jalan, di tengah sholat,
siapapun yang mengganti dia diikuti. Kalau dia sempurna ya melok sempurna, kalau dia kosor melok kosor bagi yang musafir. Bagi yang musafir. Bagi yang mukim pun demikian, sopo yang ganti. Ya lek sempurna ya melok sempurna, lek kosor tetap sempurna. Kan gampang toh? Ya, gampang, ya. Jadi gak urusan wis apa cari imam. Begitu maksudnya. Paham insyaallah? Baik. Jadi nggak usah bingung ya. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya, hal tusallan nawafil fis safar. Apakah salat-salat sunnah itu dilakukan dalam safar? Sekarang kita membahas salat-salat sunnah di dalam safar, ya. Maka di sini berbeda para ulama tentang masalah ini. Kenapa? Karena perbedaan dohirnya athar yang telah diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar. Ya, jadi ada riwayat-riwayat yang zahir dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat beliau di dalam safar. Nah, ini ada 5 pendapat. Sholat sunnah dalam safar itu dilakukan atau tidak, ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu al-man'u min salatin nafilati fi safari mutlaqan, yaitu tidak sholat sunnah dalam safar secara mutlak. Tidak sholat sunnah secara mutlak. Nah, ini berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Dia berkata, sahibtun nabi, aku menyertai Nabi, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam arahu, aku tidak pernah melihat beliau itu yusabbihu fis safar, sholat sunnah dalam safar. Wa qala Allahu jalla dzikruh, dan Allah jalla dzikruhu berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu ada suri tauladan yang terbaik. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ya karena ini riwayat riwayat sahabat Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pernah diriwayatkan berkata, lamma ra'an nas yatanaffaluna fis safar. Tatkala melihat manusia itu mereka sholat sunnah dalam safar, maka Ibnu Umar berkata dan mengomentari orang yang sholat sunnah dalam safar. Ibnu Umar berkata, lau kuntu musabbihan, seandainya aku sholat sunnah, la'atmamtu, maka aku pastilah akan sholat sempurna, tidak kosor. Ya, jadi kalau aku sholat sunnah, maka aku akan sholat sempurna, tidak kosor. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya. Jadi kalau memang niatnya sempurna, niatnya kalau sholat sunnah misalkan ya, datang di awal waktu di masjid, lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian mendengar adzan, lalu sholat qobliyah, ya sing sempurna wis mesti isan. Ya. Aja dikosor gitu ya. Sudah sempurna begitu ya. Mas kalau rahmani rahimakumullahu taala. Jadi itu komentar daripada Ibnu Umar, seandainya aku sholat sunnah pasti aku akan sempurnakan. Yang kedua, al-jawazu mutlaqan, boleh secara mutlak. Kalau tadi ndak disolati secara mutlak, yang kedua disolati secara mutlak, boleh mutlak. Ini pendapat jumhur. Wastadallu bil ahaditsil ammah, dan mereka berdalil dengan hadis umum tentang anjuran mutlaknya sholat sunnah dan rawatib. Dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha pada Fathu Makkah. Jadi Nabi di Fathu Makkah itu sholat duha, dan berdalil dengan 2 rakaat subuh saat mereka ketiduran hingga matahari terbit. Saat mereka ketiduran hingga matahari terbit. Jadi berdalil dengan sholat duhanya Nabi dan sholat qobliyah subuhnya Nabi. Maka menunjukkan bahwasanya
sholat sunnah yang lain boleh. Ya, maka bisa dijawab kalau berdalil dengan dalil itu, maka bisa dijawab itu berarti istitsna, pengecualian dari sholat sunnah. Ya, yaitu yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi apa? Qobliyah subuh sama sholat witir, sholat malam nggak ditinggal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan. Ya, dan juga dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau malam tidak sholat witir maka diganti dengan sholat duha sebagai qadha sholat witir. Ya, kalau malam tidak sholat malam maka sholat duha. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, jawazu mutlaqit tatawu'i wal man'u minar rawatibi, yaitu boleh sholat sunnah mutlak tapi tidak sholat rawatib. Nah, lek rawatib enggak, tapi lek sholat mutlak yang lain boleh. Ya, contoh apa? Tahiyatul masjid, memang masuk masjid. Itu ya, memang masuk masjid. Ya, kita masuk masjid bersama dengan rombongan, yang lain masih ambil wudu, nganjir ngadeg mek ngenteni kancane ngono ah. Ya nek salat tahiyatul masjid lalu nunggu temannya, rombongannya selesai semuanya bersuci baru kemudian qomat salat qosor. Begitu nunggu dengan tahiyatul masjid ya. Nah, ini boleh. Tapi tidak untuk rawatib. Nah, ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lalu Ibnu Qayyim, dan ini mazhabnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, di mana mereka membawa makna daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah dalam safar ya, itu hanya pada rawatib saja, yang beliau tinggalkan itu hanya rawatib kecuali 2 rakaat fajar. Ya, yang lain enggak, tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya rawatib saja yang ditinggalkan dalam safar. Kenapa? Karena berkaitan dengan qosor fardunya. Lah sing fardu dikosor kok rawatib dilakoni. Ya sih maksudnya kan gitu nggih. Nah, sing papat ya dadi loro, ada ditambahi loro maneh. Ya. Ditambahi qobliyah marono qosor marono ba'diyah. Gak cocok. Ya, kalau seperti itu ya sempurnakan semuanya begitu. Ya, sudah tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Ya, itu yang enggak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Dan juga karena yang diperhatikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau itu melakukan sholat sunnah di atas punggung kendaraan beliau. Ya, tapi sholat sunnah ya, mutlak yang lain ya, diantaranya ya sholat namanya sholat mutlak ya, ndak ya bebas begitu ya, sambil di atas kendaraannya, di mana kendaraan itu berjalan. Kemudian pendapat yang keempat dirinci lagi, man uttatawu'i bin nahar dunal lail, tidak sholat sunnah siang hari gitu ya, tapi boleh di malam hari. Jadi sholat sunnah siang hari enggak dikerjakan, tapi sholat sunnah malam hari dikerjakan ya, dikerjakan. Nah, ini berdalil dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berdalil dengan hadis Abdullah bin Amir, bahwasanya bapaknya memberitahu kepada dia anna Nabi shalla as-subhata bil lail, dia melihat Nabi sholat sunnah di waktu malam minas safar, dari safar, ala dhahri rakhilatihi, di atas punggung kendaraan beliau, haitsu tawajjahat bi, di mana kendaraan itu mengarah. Jadi sholat malam ya, sholat malam. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, di antaranya adalah yang tidak ditinggalkan witir. Witir kan bagian dari sholat malam. Kemudian qobliyah subuh. Ya, siang hari enggak dilakukan. Terutama para rawatib jelas, rawatib enggak.
Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah. Kemudian yang kelima, pendapat yang kelima, man'u tatawu'i ba'dal fariidhah wa jawazuhu qablaha. Napa nih? Tidak sholat sunnah ba'diyah, tapi boleh qobliyah. Lek ba'diyah nggak oleh, lek qobliyah oleh. Ya mungkin qobliyah itu ya kumang lo ambek ngenteni gitu ya. Ya kan nggak teko-teko arek-arek kira qobliyah. Tape. Nah ini apa namanya? Man utatawi ba'dal fariidhah wa jawazu qablaha. Jadi tidak sholat ba'diyah, ba'dal fariidhah, dan tapi boleh sholat qobliyah, qoblal fariidhah. Wa fi nawafilil mutlaqah, dan pada sholat-sholat sunnah yang mutlak boleh. Dan ini wa huwa madhabul Bukhari, madhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, ya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal farqu baina ma qabla wa ba'daha, perbedaan antara sebelum yakni qobliyah dan ba'diyah, annat tatawu'a qablaha, bahwasannya salat sunnah qobliyah yakni qoblal fariidhah la yudhannu annahu minha, itu tidak disangka itu bagian dari salat fardu tersebut, ya, tidak dipersangkakan bagian dari sholat fardu tersebut. Li'annahu munfasilun anha. Kenapa? Karena terpisah dari sholat fardu itu dengan apa? Bil iqamah, dengan qomat. Wantidharil imami ghaliban, dan nunggu imam atau nunggu jamaah. Ya, imamnya yang nunggu teman-temannya, gitu ya. Atau apa namanya, teman-teman menunggu imam, ya. Jadi dalam rombongan safar ini ketua rombongannya ya dia adalah imamnya, kan begitu ya, kan memang dalam safar harus ditunjuk siapa pemimpinnya, pemimpin safar itu. Jadi jangan sampai kita safar ndak ono pemimpinnya, no karepe dhewe kok ya. Nah, jadi ada pemimpinnya, ya dia yang nanti yang memutuskan, dia yang imami dan seterusnya. Tentunya saya ngerti, ya, yang ngerti. Jadi nunggu imamnya dan yang semacamnya. Nah, nunggu ngapain nanti lo nunggu? Ya bisa tahiyatul masjid, gak toko-toko qobliyah, enggak apa-apa. Begitu menurut Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Kenapa? Karena terpisah dengan sholat fardu dengan qomat. Terpisah dengan qomat. Ini kata penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Bi khilafi ma ba'daha, berbeda dengan ba'diyahnya. Fa innahu fil ghalib yattasil biha, karena memang sambung kalau ba'diyah enggak terpisah, kan gitu ya. Ya, nah nanti kalau habis qashar marono salat niki mangkon niki salat piro sih kira-kira? Loro ta papat? Begitu maksudnya ya. Begitu ya, faqad yudhannu annahu minna, yang kadang barangkali disangka itu bagian darinya. Kemudian qultu, katakan, kata Syekh Abu Malik, wal aslu fi hadza thubutu salatin nabi li rak'ataini qabla al-fajri fis safar. Yang jelas validnya salat Nabi 2 rakaat sebelum subuh itu saja, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Paham soal di sini gambarannya, paham ya? Ya, paham ya? Jadi tatkala kita dalam keadaan safar begitu, maka hukum asalnya adalah tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh, yang lain tidak, yang lain tidak. Ya kecuali tadi itu, ya, kecuali tadi itu. Ya menurut Imam Bukhari seperti itu, ya boleh saja kita amalkan, ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sekarang kita bahas berikutnya adalah al-jam'u fis safar, jamak dalam safar. Kita bahas sekarang al-jam'u baina shalatain, yakni al-jam'u menjamak di antara 2 salat. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sebelum kita masuk di dalam safar, maka dimaksud jamak di antara 2 salat itu adalah yang boleh 2 pasangan saja, 2 pasang. Zuhur sama asar, maghrib sama
isya, itu 2 pasang. Nggak boleh asar sama maghrib. Nah, itu bukan pasangannya. Satunya sholat siang, satunya sholat malam. Ya, karena maghrib itu sholat isya, al-isya al-awwal, isya yang pertama. Ya, kalau isyanya itu isya al-akhir, isya yang terakhir, atau isya ats-tsani, isya yang kedua. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu taala ya. Maka zuhur disambung dengan dijamak dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh sekali lagi asar dengan maghrib. Ono sing ngene iku. Ya ono iki kadang-kadang ngono ya. Jamak kon asar sampai maghrib iki madzhabe sapa iki gitu. Iki muridé sapa gitu. Maghrib sama asar dijamak, ya Allah. Ya. Jamak sekalian rahimakumullahu taala ya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir ya. Boleh di yang awal ditaruh di akhir, yang akhir diawalkan. Boleh zuhur taruh asar atau sebaliknya, asar taruh zuhur. Boleh maghrib di isya atau sebaliknya, isya di maghrib. Boleh, dua-duanya boleh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Jadi boleh jaiz berdasarkan ijma'nya para ulama, jaiz. Namun ada rinciannya. Rinciannya apa? Sebab-sebabnya. Apa yang membolehkan jamak itu? Yang pertama safar. Yang pertama safar. Ya, sebab-sebab jamak yang pertama adalah safar. Dalilnya apa? An Anas Ibni Malik, dia berkata karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW idza irtahala qabla an tazigha syamsu. Nabi itu jika beliau bepergian sebelum matahari lengser, artinya berangkat safar sebelum zuhur, maka akhara zuhra ila waqtil asri. Beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai di waktu asar, di jamak takhir. Kalau berangkat sebelum zuhur maka jamak takhir di waktu asar. Tsumma nazala fajama'a bainahum. Lalu beliau turun, lalu kemudian menjamak antara zuhur dengan asar di waktu asar. Fa idza zaghati syamsu qabla an yartahila shalla dzuhra. Kalau beliau itu matahari sudah lengser ke barat sebelum beliau berangkat safar, maka beliau sholat zuhur kemudian berangkat, tidak dijamak dengan asar. Ya, jadi sholat zuhur sempurna karena belum safar, belum berangkat. Ya, kemudian beliau berangkat. Nah, nanti qasar waktu asar. Paham? Ini perbuatan Nabi ya. Jadi kalau Nabi SAW berangkat sebelum zuhur, maka jamak takhir. Kalau beliau berangkat setelah zuhur, sholat zuhur sempurna, lalu qasar asar di waktunya, tidak ditarik jamak. Ya, tidak ditarik jamak takdim sempurna enggak, tapi qasar nanti di perjalanan. Nah, itu yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lalu juga hadis an Mu'adz, dari Mu'adz, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Beliau ada pada perang Tabuk. Idartahala qabla an tazigha asy-syamsu, jika beliau berangkat sebelum matahari lengser, maka akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri. Beliau akhirkan zuhur hingga menjamaknya di waktu asar. Yusalliha jami'an, beliau salat napa jenenge jamak. Wa idartahala ba'da zaghi syamsi. Nah, ini riwayat yang pertama tadi napa? Salat zuhur sempurna lalu berangkat, asar di qasar. Maka yang kedua, tatkala beliau sholat berangkatnya setelah asar setelah zuhur, maka beliau sholat zuhra wal asra jami'an. Beliau sholat zuhur dan asar dijamak. Jamaknya jamak sempurna. Jamaknya jamak sempurna, tidak di
qasar. Kenapa belum berangkat? Ya, tsumma sara, baru kemudian beliau berangkat. Wa kana idartahala qabla al-maghrib, jika beliau berangkat sebelum maghrib, akhral maghriba hatta yusalliha ma'al isya, maka beliau mengakhirkan salat maghrib hingga salat bersama dengan isya. Wa idartahala ba'dal maghrib, jika beliau berangkat setelah maghrib, ajjala isya'a fa shallaha ma'al maghrib, beliau mensegerakan isya lalu salat bersama dengan maghrib. Walhasil ini menunjukkan apa? Kelapangan di dalam Islam. Ya, menunjukkan kelapangan di dalam Islam. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Lapang. Kemudian juga dari Mu'ad, annahum kharaju ma'a Rasulillah, bahwasanya mereka pernah keluar bersama Rasulullah ama Tabuk, pada perang Tabuk. Fakana Rasulullah, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, beliau menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Qala, dia berkata, fa akhara as-salata yawman, satu hari beliau mengakhirkan salat. Tsumma kharaja, lalu beliau keluar, fa shalla adh-dhuhra wal asra jami'an, lalu beliau salat zuhur dan asar jamak. Tsumma dakhal, lalu beliau masuk. Tsumma kharaja, lalu beliau keluar, fa shalla al-maghrib wal isya jami'an, lalu beliau salat maghrib dan isya dengan jamak. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi pada saat perang Tabuk, ya, dalam perjalanan, ya, keluar dari kemah, maksudnya dari tenda. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Walhasil itulah jadi dalil-dalil bolehnya jamak dalam safar, ya, bolehnya jamak dalam safar. Kemudian di sini kita bahas jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau kita membahas hukum tentang, kalau tadi kan dalil disyariatkannya jamak, begitu ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil jam'i bani salataini fi safari ala qaulain. Sebagai wawasan, gitu ya. Jadi para ulama itu berselisih pendapat tentang hukum jamak di antara dua salat dalam safar, itu ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, la yajuzul jam'u illa fi yaumi Arafah bi Arafah. Nah, ini tidak boleh jamak kecuali di hari Arafah, di Arafah. Wa lailatal Muzdalifah, dan di malam Muzdalifah. Kalau hari Arafah di Arafah kan menjamak zuhur sama asar. Kalau di Muzdalifah menjamak maghrib sama isya. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah jamak hanya di musim haji, ya, hanya di musim haji di Arafah. Dan satu riwayat dari Malik, dan ini pendapat Al Hasan dan Ibnu Sirin, pendapat Al Hasan dan Ibnu Sirin, dan mereka berdalil dengan firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, salat itu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Wa annal mawaqit thabatat bitawatur, nah waktu sholat itu telah valid secara mutawatir. Falajuzu tarkuha li khabaril ahad, maka tidak boleh meninggalkannya karena khobar ahad, karena hadis ahad. Ya, jelas ini lemah, pendapat lemah, ya. Kemudian juga berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya, kalau khobar ahad kalau sahih ya diterima, gitu loh maksudnya. Khobar ahad kalau sahih diterima, tidak membedakan khobar ahad itu kalau tidak sahih, misalkan ya sekalipun sahih, kalau membahas masalah hukum apalagi akidah nggak diterima, ya enggak, ya, bukan begitu. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata, mara'aitu Rasulullah shalla salatan li ghairi miqatiha illa salatain, aku tidak pernah melihat Nabi itu salat di selain waktunya kecuali dua sholat, kata Ibnu Mas'ud, yaitu apa? Jam'un bainal maghribi wal isya bil Muzdalifah, jamak maghrib dan isya di Muzdalifah,
wa shallal fajra yauma idzin qabla miqatiha, dan pada hari itu Nabi salat fajar sebelum waktunya. Ya, ini riwayat Bukhari Muslim. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa fi naumin tafritun, tidak ada pada tidur itu keteledoran. Innamat tafritu fil yaqzah, keteledoran itu pada saat terjaga. Lalu mereka mengatakan, faja'ala manatu tafriti wa adamuhu al-yaqzatu wan naum wa la dakhala fihi ma lil iqamati was safar fastawal musafir wal muqimu. Nah ini, jadi beliau mengatakan keteledoran itu porosnya, ya, apa namanya, menjadikan poros keteledoran dan tidak adanya itu adalah tidur. Kalau seseorang itu dalam keadaan terjaga, tidak beda antara musafir sama mukim, tidak boleh jamak. Begitu alasannya. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Taib, itu sebagai wawasan. Ternyata ada di antara para berpendapat tidak ada jamak. Tidak ada apa aja jamak kecuali di Arafah sama Muzdalifah. Kemudian pendapat yang kedua, ya juzul jam'u bainadz zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i, boleh jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Ini pendapat Malik. Ya. Dan beliau mengikatnya dengan beratnya perjalanan, susahnya perjalanan, kesulitannya perjalanan. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Thawri, Ishaq, Abu Thawr, Ibnu al-Mundir, dan diriwayatkan dari sejumlah para sahabat, di antara mereka Mu'ad yang tadi kita baca dalilnya, Abu Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dalilnya Anas tadi sudah kita jelaskan, jika Nabi berangkat sebelum duhur maka beliau akhirkan asar, akhirkan sampai waktu asar, di jamak takhir. Kalau berangkat sebelum zuhur di jamak takhir. Tapi kalau beliau berangkat setelah zuhur maka beliau sholat zuhur sempurna, hadis Anas, ya, kemudian sholat asar di qasar dalam perjalanan. Kalau menurut hadis Mu'ad tadi, ya, hadis Mu'ad tadi apa? Kalau berangkat setelah zuhur maka beliau sholat zuhur langsung dijamak dengan asar, baru berangkat. Lalu hadis Ibnu Umar, karena Nabi SAW yajma'u bainal maghrib wal isya idza jadda bihis sair. Nabi itu menjamak maghrib dan isya jika perjalanannya berat. Juga hadis Ibnu Abbas, dia berkata, karena Rasulullah dan Rasulullah SAW yajma' baina salati zuhri wal asri idza kana ala dhari sayrin wa yajma' bainal maghrib wal isya. Nabi itu menjamak salat zuhur sama asar di perjalanan, tidak pada tujuan, tapi dalam perjalanan. Ya, perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan, qasar tanpa jamak, qasar tok tanpa jamak. Kalau sudah sampai tujuan tanpa jamak, dalam perjalanan jamak. Tadi sudah hadis Mu'ad bin Jabal tadi sudah kita sebutkan, ya, yaitu apa? Salat kalau berangkatnya setelah zuhur maka apa? Nabi jamak sempurna zuhur sama asar baru berangkat. Itu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, bisa difahami insyaallah. Taib. Saya buka sekarang sebelum bahas yang lain. Barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan via WA. Ustadz, mohon izin bertanya, sebagian suami safar ke suatu daerah, misalkan Nganjuk, berangkat belum adzan zuhur sampai tempat belum asar. Tapi kita merasa safar dan juga nyampe tempat masih capek, jadi sekalian nunggu masuk waktu asar walaupun masih lama tujuannya. Ingin menjamak sholat zuhur dan asar, kami lakukan biasanya di waktu asar atau jamak takhir. Apakah boleh kalau tujuannya istirahat dulu, leyeh-leyeh karena capek jadi ambil jamak takhir?
Ya boleh. Ya, silakan laya-laya. Enggak apa-apa. Laya-laya sih engko ae sekalian apa? Asar. Ya, ngopi sih. Enggak apa-apa. Karena memang safar dan diberikan rukhsah boleh. Enggak ada bedanya sampean laya-laya sampai meneruskan perjalanan, apa bedanya coba? Enggak ada bedanya secara hukum, tetap hukumnya safar. Ya mbu laya-laya mbu terus ngene ya. Sing bahkan mungkin sing disupiri laya-laya terus. Sing nyopir gak laya-laya belas ya. Nah. Nggih, boleh nggih. Kontrol yang lain. Pertanyaan berikutnya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa jika sudah sampai tujuan tidak perlu safar. Tapi yang tidak sering kosor. Oh tidak jamak maksudnya Ustaz, waktu tidak sampai jamak. tujuan. Tapi yang sering kita dapati misalkan ada kegiatan semacam perkumpulan tertentu yang dari luar kota Ustaz, itu biasanya tetap dijamak dan kosor Ustaz. Sedangkan sudah posisi sudah di penginapan gitu Ustaz. Misalkan daurah gitu Ustaz. Itu apakah ada dalil lain yang membolehkan misalnya bukan karena safarnya tapi karena kebutuhan agar tidak repot gitu Ustaz? Saya tahu saya wis. Kalau saya milih ndak jamak. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi itu, Nabi jamak itu hanya dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan gitu ya, maka Nabi itu riwayatnya hanya kosor saja. Selama di Mekah Nabi tidak jamak, kosor sampai belasan hari, kosor terus karena memang nggak tahu kapan pulang, kapan selesai urusannya. Jadi kosor saja tanpa jamak, gitu ya, tanpa jamak. Ya, Allahu alam. Kalau saya secara pribadi ya ngikut jamak itu hanya dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan, tidak ada alasan untuk dijamak apalagi. Ya, bahkan dulu sampai ada yang protes dari salah seorang asatidz di Lombok. Ya, nahnu naum li ajli nahnu nuqassir anu najma as-salat li ajlin naum. Kita ini menjamak kosor salat hanya karena pengen tidur aja. Wallahu alam ya. Taib. Yang berhak untuk mendatangkan dalil itu yang mengamalkannya. Yang meninggalkannya tidak perlu mendatangkan dalil. Karena berdasarkan apa yang tadi sudah kita sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali ada yang mau bertanya? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan waktu kalau kita safar itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah? Contohnya kami udah sampai Jakarta. Kemudian apakah masih ada batas waktu untuk tidak melaksanakan sholat sunnah? Terima kasih. Sholat sunnah apa sholat? Sholat sunnah. Oh nggih. Taib, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dalam keadaan safar ya sudah sampai di tujuan dan tidak tahu jadwalnya kapan pulang, nggak tahu jadwalnya kapan pulang, nggak tahu loh jadwalnya, urusannya nggak tahu kapan pulang kapan nggak, misalkan begitu ya, maka dia boleh qashar. Kemudian ya kalau sudah qashar tadi seperti tadi tidak perlu rawatib, tapi sholat malam tetap kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu kapan pulangnya, jadwalnya jelas, acarai seminggu, jelas mboten? Jelas ya, nyampe atau check innya jelas, check outnya jelas, begitu. Maka tadi kemarin pertemuan dulu sudah kita jelaskan, para ulama diantaranya jumhur mengatakan
Kalau sudah niatnya lebih dari 4 hari, maka begitu nyampe langsung mukim. Ya seperti amalnya para masyayikh. Begitu sudah nyampe di sini, maka mereka sholat sempurna, langsung mukim, langsung mukim. Karena jelas waktunya aja, jelas acaranya jelas, begitu loh maksudnya. Ya, acaranya jelas. Nanti ada, silakan lihat ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah, tentang masalah itu. Karena diperhatikan beliau langsung sholatnya sempurna, misalkan semacam itu ya. Nah ternyata memang begitu alasannya. Kenapa? Jadwalnya sudah jelas, acaranya jelas, sampai berapa hari jelas, berangkat lagi kemana sudah jelas begitu ya. Maka memilih pendapat yang langsung mukim, bahkan seperti itu tanpa mengkosor, karena sudah jelas, nyampainya jelas, pulangnya jelas, atau pindah ke tempat lain juga jelas, begitu loh maksudnya. Paham insyaallah? Jadi kalau kembali ke pertanyaan, selagi masih dalam safar tapi sudah sampai tujuan, maka boleh kosor. Kalau kosor maka tidak rawatib, kecuali qobliyah tadi. Ya, ada pendapat Imam Al-Bukhari. Paham insyaallah nggih? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini soal sholat sunnah Ustaz, bukan sholat bukan dalam keadaan safar. Untuk sholat tahiyatul masjid sama sholat duha itu dua niat tadi digabung bisa Ustaz ya? Misalkan kita datang seperti ini sholat tahiyatul masjid, tapi kita gabungkan dengan sholat duha gitu. Ya sudah, niatnya duha saja. Oh gitu Ustaz ya? Atau sholat malam, misalkan sholat malam, sholat tahajud sama sholat witir, sholat taubat itu bisa digabungkan Ustaz ya? Sholat taubat menten dosa napa? Misalkan. Loh enggak, taubat itu, sholat taubat itu enggak tiap hari. Taubat itu harus taubat dari satu dosa besar. Bukan sholat taubat bendino, sholat taubat ya. Taubat tiap hari, istighfar tiap hari, tapi sholat taubat enggak tiap hari. Paham di sini ya? Ya, jadi niatnya sholat malam ya niat sholat malam, niat witir sholat malam begitu. Jadi bisa digabungkan Ustaz ya? Hah? Atau bisa digabungkan ya berarti ya? Apa itu? Sholatnya tadi itu. Sholat Sholat sunnah, misalkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah duhur, bisa gitu ya? Ya bisa, bukan bisanya begitu. Bukan masalah bisa atau enggak, sudah terwakili. Oh gitu. Ya, Ustaz. Kita masuk masjid langsung qobliyah duhur, sudah mewakili tahiyatul masjid. Kan dalilnya sholat tahiyatul masjid itu la tajlis hatta tusolli rakaatain. Kamu jangan duduk hingga kamu sholat 2 rakaat. Jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Lah sampean sholat qobliyah kan wis 2 rakaat, maka itu sudah mewakili, sudah mengamalkan sunnah Nabi, gitu ya, sudah mewakili. Lah kepingin dewe-dewe ya datang sebelum adzan. Tahiyatul masjid kan duduk qobliyah. Soalnya durung masuk waktu ya. Kemudian dengar adzan, jawab adzan, lalu sholat qobliyah. Begitu. Atau mungkin digabung bareng kabeh bers. Wudu di masjid. Habis wudu berarti ono 2 rakaat wudu. Kan ya. Nah, masuk masjid ono tahiyatul masjid. Mari adzan pisan berarti ono qobliyah. Lah qobliyah 2 rakaat itu sudah mewakili wudu sama tahiyatul masjid. Karena buktinya apa? Kan mari wudu sholat 2 rakaat, masuk masjid sholat 2 rakaat. Wis kenek kabeh. 1-2 rakaat itu sudah mewakili 3 sholat sekaligus. Tapi tentunya dewe-dewe ya lebih bagus dewe-dewe. Jelas nih soalnya? Nah.
Ustadz, apakah harus diniatkan di awal Ustadz kalau mau sholat jamak takhir misalkan Ustadz? Bagaimana jika kondisi kita belum memastikan nyampe di sana jam berapa, jadi kita mengambil niat untuk jamak takhir. Misalkan duhur berangkat, kita jamak takhir aja nanti karena mungkin takutnya ndak nutut atau gimana di perjalanan gitu. Bisa berangkat ya po? Berangkat sebelum duhur atau setelah duhur? Sebelum duhur. Kemudian ternyata nyampe sana itu duhur tapi di akhir waktu Ustaz. Apakah kita tetap jamak takhir atau duhur aja di awal, atau maksudnya apakah boleh merubah niatnya yang dari awal tadi atau memang lebih afdol tetap? Bebas saja sudah, bebas. Nah, apa? Bebas saja ya. Kita berangkat sebelum duhur, nyampe di sana duhur, masih ada waktu duhur, laya di wis bisa ngenteni asar. Oleh asar kok dijamak, enak masalah. Bebas saja. Artinya itu rukhsah itu keringanan, nah keringanan itu meluas. Ya, ringan itu luas. Ya kalau dalam perjalanan ya kosor. Ya. Dalam perjalanan kok kosor. Sampai tujuan ya, kalau hanya sekedar tempat singgah ya boleh jamak, boleh kosor. Singgah berarti sik mobile, sik ke sana. Ya, contoh misalkan apa jenenge, kita pulang kampung ternyata di sana pindah-pindah nang Pak Di, nang Paman, ngono sik muter, ini namanya kan singgah. Ya enggak menetap. Nah, kadang seperti itu ya boleh jamak, boleh kok kosor. Kenapa enggak dikatakan tidak menetap? Cara kemari. Yang pernah saya dengar itu jamak takhir itu harus diniatkan di awal Ustadz. Jadi kalau sudah niat itu ya harus dikerjakan itu. Apakah benar seperti itu Ustadz? Ya enggak juga. Ya, enggak juga. Ya sesuai dengan hajat, keperluan. Ya, jadi ketika kita misalkan berangkat sebelum duhur, kan kita melewati waktu duhur itu kan sudah niat, tak niatkan untuk tak sholatnya di asar, bukan niat meninggalkan duhur. Kan beda antara orang gak sholat-sholatan dengan engkau tak geser ke waktu asar. Seorang mukmin pasti begitu, gitu ya. Tak kira dia lewat duhur, engkau sana, ini sudah niat nanti ditaruh di waktu asar. Lah kok tutup ngen masih duhur, dia punya pilihan, dia sholat di awal waktu atau di akhir duhur sekaligus jamaah asar ya boleh. Misalkan ya asar jam 3 sampai tujuan ternyata setengah 3, langsung sholat duhur kemudian jamaah asar langsung leye ya gak apa-apa, gak masalah kan gitu ya. Nggak masalah. Krungu adzan, kamelo pokok kan di masjid loh ya. Pokok nggak di masjid. Tapi kalau jenengan sholat di masjid, krungu adzan, iya, kudu melo. Kecuali kupingnya budek. Kayak ala sholat, wis mari. Ya, di masjid. Ya, jadi kalau di masjid maka jangan pas adzan begitu ya. Jadi kalau misalkan sampai di masjid mendekati adzan jangan dijamak. Jangan sholat duhur sama asar di jamak. Begitu ya. Nunggu saja sampai selesai adzan lalu ikut mukim, lalu ikut mukimnya asar, kita niat sholat duhur. Kemudian salam lalu kita jamak kosor dengan asar. Gitu ya. Jangan kemudian durung asar sholat cepet. Nah, duhur sampai asar, baru lele ya krungu adzan turu ae kan ini. Ya, gak pantes. Ya nek kupinge krungu tangga ono adzan gitu. Ya kalau ada adzan ya ulang ono salatin. Ya, diulangi salatnya. Jangan dengan alasan sudah. Ya, salamu dhewe kon istirahat di masjid. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan seperti itu segera tinggalkan masjid. Mari sholat nang nyengkre durung adzan. Karena kalau adzan ya maka ada kewajiban ngikuti panggilan
panggilan adzan. Abu Hurairah radhiyallahu taala melihat ada orang habis adzan lalu keluar dari masjid. Dilihat terus keluar dari masjid, ternyata enggak balik. Maka Abu Hurairah mengatakan amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi kalau misalkan kita singgah di rumah singgah masjid, ojo melok jama, istirahat di masjid gitu ya, ojo jama, sudah ikut sholat di sana, ikut mukim gitu ya. Ada masjid-masjid tertentu ya yang bagus, ada manajemen yang bagus, ada tempat istirahat dan sebagainya, ya sudah ikut sana ya, ikuti begitu ya, krungu adzan rek. Ya Allah, ini masjid biasa ya seperti itu ya. Jelas insyaallah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah sampai di tempat tujuan Ustadz ya, kemudian kita mau balik. Nah, balik itu sudah waktu duhur. Kita sudah menetap gitu ya. Kemarin 3 hari di tempat tujuan gitu ya. Kemudian kita mau balik itu duhur. Nah, dirasa nanti sampai rumah jam berapa belum tahu. Mau sekalian digabung jamak sama asar itu boleh kan? Oh balik? Iya. Kan berarti balik dari safar tuh. Iya. Ya silakan dijamak qashar nggak apa-apa. Oh iya. Kalau dibalik gini Ustadz, Ya, kita mau berangkat dari rumah ini, mau ke tujuan. Ini sudah duhur, kemudian mau digabung sama asar, tapi dikerjakan di rumah. Sempurna. Tapi jamak boleh ya? Boleh. Siapa tadi hadis Mu'ad? Hadis Mu'ad tadi. Jadi kalau berangkat setelah zuhur maka 2 cara. Sholat zuhur sempurna, lalu qashar asar di perjalanan. Cara yang kedua, zuhur sama asar di jamak tapi sempurna. Baru berangkat. Paham ya? Yang lain mungkin yang mau bertanya, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai musafir. Yang dikatakan musafir itu kalau kita menempuh perjalanan dari tempat awal sampai ke tempat tujuan itu, kira-kira apa ada batas sekian kilometer atau apa? Karena ini ada kaitannya dengan sholat jamak qashar. Terima kasih. Ini. Nah, pertemuan pertama ini kan pertemuan ketiga ya. Ini. Nah, baru ikut pertemuan ketiga. Pertama sama kedua lewat. Pertama sama kedua sudah kita bahas tentang jarak. Ada khilaf perbedaan para ulama. Gitu ya. Yang paling hati-hati adalah jarak berapa? 85 kilo. Itu mazhab siapa? Jumhur, mazhab Syafi'i ya. Dan yang lainnya yaitu 85 kilo. Itu apa namanya? Angka sing paling disepakati angka itu pasti jarak safar. Kurang dari itu khilaf. Dan khilafnya panjang sekali dulu kita baca ya, panjang sekali khilafnya. Jadi kesimpulannya itu adalah jarak sing paling menenangkan hati. Jadi kalau tanya ke saya jawabannya 85 kilo. Tanya ke yang lain, bodoh itu urusanku. Paham ya? Dan jangan dibanding-bandingkan ya. Kira tanya, oh kata Ustadz Fulan gini, gak usah Ustadz Fulan wis gitu ya. Amen tanya bisa dijawab ya wis, saya merenungkan aja gitu. Terserah, tapi jangan pernah membandingkan jawaban para ustadz. Mungkin tanya ya, apa namanya yang lain, ustadz yang lain sih mungkin beda. Jadi tidak perlu dibandingkan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ustadz, jika ada sekelompok yang lagi safar Ustadz dengan kelompoknya, kemudian di satu masjid itu sudah ada sholat berjamaah yang apa namanya yang sudah terjadwal tersebut,
Kemudian apakah yang yang safar ini afdolnya lebih baik ikut jamaah itu atau menunggu nanti sholat sendiri Ustaz dengan rombongannya Ustaz? Afdolnya. Nah, datangnya sudah adzan atau belum? Sudah Ustaz, karena saya waktu itu melihat praktek waktu ngisi kajian Ustaz. Kelompoknya pematerinya itu sudah dari situ karena sudah barusan mengisi kajiannya Ustaz. Kemudian saya lihat prakteknya yang jamaah sendiri-sendiri Ustaz. Dari jamaah di masjid itu ada sendiri, kemudian yang kelompok pemateri ini menunggu Ustaz sampai jamaah ini selesai. Apakah itu memang lebih afdol Ustaz? Ya enggak. Kalau jangan tanya saya maka ya enggak. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Jangankan yang belum sholat, yang sudah sholat saja disuruh untuk sholat. Ya, datang seseorang sudah sholat dari kampungnya, sholat di kampungnya sudah selesai. Datang ke masjid Nabi, ternyata belum sholat. Lalu dikomati, dia nepi tidak mau sholat, tidak ikut sholat. Maka Nabi memberikan, setelah selesai ditegur sama Nabi SAW, dia jawab sudah sholat. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu sudah masuk di masjid, kamu mendapati imam sedang sholat, maka ikuti sholat mereka. Bagimu sunnah. Nah itu bagian dari adab di dalam masjid. Ya sudah begitu. Kalau sudah ada imam rawatib, ya ikuti di sana. Ya ikuti sana. Ikuti imam rawatibnya. Ya apa adanya. Kalau pengen jamak, setelah dia salam lalu jamak. Begitu. Ya, paham insyaallah ya. Nah, kalau mengambil pendapat yang kalau di qashar itu wajib gimana Ustaz? Jadi karena kalau ikut yang yang sholat berjamaahnya kan jadi nggak di qashar Ustaz. Kalau yang ikut yang mukim. Ya kalau jadi makmum yang ngikuti imam kan begitu. Kalau jadi makmum dia ngikuti imam. Ya, jadi makmum dia ngikuti imam. Jadi kalau dia sudah masuk masjid kan ada adab-adab yang harus diperhatikan. Kayak tadi itu ya ada adzan, maka dia tidak boleh keluar. Ada imam rawatib, maka jangan bikin sholat sendiri dan seterusnya. Ya, dan itu yang lebih afdol. Kalau ditanyakan apakah kan pertanyaannya mana yang afdol toh? Maka yang afdol adalah ngikuti imam. Tapi kalau ditanyakan apakah boleh nunggu sampai imam selesai lalu jamak sendiri, ya jawabannya boleh. Tapi itu tidak lebih utama. Jelas insyaallah ya? Jelas Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelum ditutup. Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Selesainya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas sholat jamak. Itu kan safar, lalu jamak dalam safar. Nah sekarang pertemuan berikutnya kita akan bahas jamak, khusus jamak itu sendiri yang selain safar. Nah, dan yang lain. Barangkali pembahasannya sedikit, kita lanjut dengan yang lain. Tapi cukup insyaallah ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.